Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran di part ketiga mengenai matriks ya. Atau lebih tepatnya kita masuk ke determinan dan inverse matriks. Ya, terutama untuk yang 2x2 dulu. Oke. Mungkin langsung saja untuk yang pertama yang kita bahas adalah tentang determinan. Nah, determinan untuk matriks ukuran 2x2 ya. Untuk matriks A, misalkan diketahui elemennya itu A, B, C, D, maka rumus dari determinan seperti ini ya, seperti tanda mutlak atau det A atau determinan A rumusnya adalah A kali D dikurangi B kali C. Nah, untuk contohnya di sini misalkan ada matriks A dengan elemen 2, negatif 1, 4, 5. Nah, maka determinannya kita akan cari, kita pakai simbol ini aja. Yang rumusnya apa? A kali D kurangi B kali C. Jadi kali silang. A kali D dikurangi B kali C. Berarti 2 kali 5 dikurangi B, negatif 1 kali 4. Negatif 1 kali 4. Sehingga 2 kali 5 itu adalah 10. Min ketemu min plus ya. 1 kali 4 itu 4. Sehingga hasilnya adalah 14. Oke, kemudian yang B. Di sini ada elemennya 2163. Nah, maka determinan dari B tadi rumusnya apa? A kali D dikurangi B kali C. Mau langsung boleh, boleh aja ya. A kali D, 2 kali 3, berarti kan 6. Kurangi B kali C, 1 kali 6 itu 6. Hasilnya adalah 0. Nah, perlu diketahui kalau determinan suatu matriks itu 0, nah ini dinamakan matriks singular. Ya, disebut matriks singular. Kenapa? Jadi matriks singular adalah matriks yang determinan sama dengan 0. Determinan sama dengan 0. Ya. Ingat, singular ada determinan sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya adalah inverse untuk ukuran 2x2 juga. Nah, untuk matriks A misalkan elemennya itu A, B, C, D. Nah, maka simbol inverse sendiri seperti ini ya. A pangkat negatif 1. Tapi dibacanya adalah A inverse. Nah, maka rumusnya adalah 1 per determinan dari matriksnya atau matriks A dikali adjoin A. ADJ ini adjoin A ya. Nah, untuk penjabarannya determinan tadi kan rumusnya itu apa? A kali D dikurangi B kali C kan. Sementara adjoinnya penjabarannya adalah A dengan D itu ditukar, jadi di sini A, kemudian B sama C-nya tetap tapi dikasih tanda negatif. Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh, di sini ada matriks A 2156. Pertanyaannya adalah inverse dari matriks A. Ya, rumusnya kan apa? 1 per AD min DC dikali DA gitu kan, negatif B negatif C. Muat nggak ya? Kita coba dulu saja. Atau ini dulu deh, kita tulis di bawah. Jadi 1 per AD min BC, langsung aja ya. 2 kali 6, 12 kurangi 1 kali 5, 5. Nah, ini dibalik, 2, 6 dibalik. Jadi di sini 6, di sini 2. Terus 1, 5. Nah, mungkin ini salah satu dikasih negatif lah. 2, 6 tadi dibalik ya, 1 negatif 5. Nah, ini tetap letak ya, tetapi tandanya berubah. Ini kan positif, jadi negatif 1. Ini negatif 5 jadi positif 5. Gitu ya. Kemudian kita hitung bareng 1 per 12 kurang 5 kan 7. Ini tulis ulang, 6, negatif 1, 5, dan 2. Jadi ketika digabung menjadi 6 per 7, negatif 1 per 7, 5 per 7, dan 2 per 7. Seperti ini. Gimana? Paham? Ya, semoga paham ya. Mungkin cukup ya untuk matriks determinan dan inverse 2x2.
Setelah ini kita akan masuk ke determinan 3 kali 3. Sebelumnya silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ada yang ketinggalan sedikit. Kita kasih contoh lagi untuk inverse 2 kali 2 ya. Di sini ada matriks B 26 negatif 1 negatif 3. Maka untuk rumus inverse tadi kan apa? 1 per AD dikurangi BC. Di sini ingat, di sini D, di sini A, di sini negatif B, di sini negatif C ya. Maka kan jadi 1 per AD 2 kali negatif 3 kan negatif 6 ya. Dikurangi dalam kurung 6 kali negatif 1 juga negatif 6. Nah di sini dibalik ya. Di negatif 3, di sini 2. 6 sama negatif 1 tetap, tapi berubah tanda. 6 jadi negatif 6, negatif 1 jadi 1. Oke. Ini kan negatif 6, min ketemu min kan plus. Jadi min 6, ini jadi plus 6. 0 kan ya? Nah jadi kan sini ada 1 per 0. Dikali negatif 3, negatif 6, 1, 2. Nah jadi intinya gini, kalau misalkan determinannya ini yang menyebabkan dia 0, maka ini untuk matriks B itu tidak punya inverse. Tidak ada inverse-nya. Kenapa? Karena kan pembagian 0 itu tidak boleh. Ya, tidak punya inverse. Kenapa? Karena determinan sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau matriks yang termasuk matriks singular ya, matriks yang determinannya 0 itu tidak punya inverse seperti itu. Oke. Mau di screenshot boleh ya. Setelah ini kita masuk ke determinan 3 kali 3. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke determinan 3 kali 3. Oke. Kalau sebelumnya kita masuk ke determinan 2 kali 2 yang rumusnya adalah A kali D kurangi B kali C. Sekarang kita masuk ke determinan 3 kali 3. Nah, karena ukuran matriksnya lebih besar, maka memang agak panjang sedikit. Nah, terdapat 2 cara. Yang pertama cara Sarus, yang kedua namanya cara ekspansi kofaktor. Untuk cara Sarus, mungkin langsung saja ya. Jadi di sini ada matriks 3 kali 3. Langkah pertama adalah kamu tulis ulang 2 kolom pertama. Di sini ada 251, kita tulis ulang di sini ke bawah 251. Kemudian negatif 1 02. Negatif 1 02 ya, ditulis ulang. Kemudian langkah yang kedua adalah kamu kali secara diagonal. Nah, seperti ini tandanya positif. Jadi yang pertama itu positif. 2 kali 0 kali negatif 2. Terus ini 2 kali 0 kali negatif 2. Ditambah ini ya, samping juga negatif 1 kali 3 kali 1. Tandanya juga positif. Negatif 1 kali 3 kali 1. Kemudian ditambah lagi 4 kali 5 kali 2. 4 kali 5 kali 2. Gitu ya. Sebaliknya kita kalikan secara diagonal tapi ke atas. Dan tandanya negatif ya. Jadi negatif dalam kurung 1 kali 0 kali 4. 1 kali 0 kali 4. Kemudian dikurang juga 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 kali 2. Ya, kemudian dikurang lagi. Terakhir negatif 2 kali 5 kali negatif 1. Kali 5 kali negatif 1. Oke. Kemudian kita langsung hasilkan. Ini kan positif 2 kali 0 kali negatif 2. Semua bilangan kalau dikali 0 kan 0 ya. Jadi langsung saja ditambah negatif 1 kali 3 kali 1, yaitu negatif 3. Ditambah 4 kali 5 kali 2 berarti 40. Kemudian dikurang negatif 1 kali 0 kali 4, 0. Dikurang lagi 2 kali 3 kali 2, 12 ya. Kemudian dikurang lagi, ini negatif 2 kali 5 kali negatif 1 itu kan 10 ya, positif. Sehingga hasil akhirnya adalah yang positif dulu itu 40, yang negatif ada negatif 3, negatif 12, negatif 10. Langsung kita gabung menjadi negatif 22 tambah 3. Negatif 25 ya. Sehingga hasilnya adalah 15. Oke, jadi cara Sarus ini tidak sulit tetapi harus teliti ya. Hati-hati untuk
tanda positif dan negatifnya. Kemudian cara yang kedua itu ada namanya cara ekspansi kofaktor. Nah, di sini kamu harus ingat tanda-tandanya yang dipakai ya, plus min plus, min plus min, plus min plus. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah yang atas ya. Jadi untuk poinnya ada A, B, C. A-nya positif, B-nya negatif, C-nya positif. Nah, ini untuk bentuk determinannya itu caranya adalah dengan menutup. Nah, mungkin langsung saja ya, di sini ada soal yang sama. Nah, kita akan cari juga determinannya. Nah, yang pertama di sini ada A. A berarti 2 ya, positif 2. Nah, sisanya adalah determinannya. Jadi caranya ketika A ini atau 2 ini ditutup, tutup, ya, tutup. Maka sisanya kan yang ini 0, 3, 2, negatif 2. 0, 3, 2, negatif 2. Seperti itu. Kemudian dikurangi negatif 1 ya untuk B-nya. Nah, sisanya adalah kalau ditutup negatif 1-nya tutup. Berarti 5, 3, 1, negatif 2. 5, 3, 1, negatif 2. Kemudian ditambah lagi 4 ya. Kemudian sisanya 4-nya ditutup, sisanya 5, 0, 1, 2. 5, 0, 1, 2. Oke, setelah ini kita akan hitung. Nah, cara menghitungnya langsung saja ya. 0 kali negatif 2 itu 0, dikurangi 3 kali 2 itu 6. Oke. Kemudian negatif ketemu negatif 1 kan positif 1. Tulis aja. Kemudian yang ini 5 kali negatif 2 negatif 10 dikurang 3 kali 1 itu 3. Sisanya tambah 4 dalam kurung 5 kali 2 itu 10 dikurangi 0 kali 1 itu 0. Oke, sehingga hasilnya 2 kali 0 kurang 6. Negatif 6 ya. Ditambah 1 dikali negatif 10, negatif 3. Negatif 13. Ditambah 4 kali 10. Sehingga negatif 12 ditambah negatif 13 ditambah 40. Berarti 40 kurang 12 kurang 13. Itu 15 ya. Oke. Hasilnya sama dan harus sama, wajib sama. Kalau berbeda, pasti salah satu antara cara ekspansi kofaktor ataupun seharusnya itu ada yang salah satunya. Jadi harus sama. Seperti itu ya. Jadi dengan dua cara berbeda menghasilkan hasil yang sama. Seperti itu, silakan di-screenshot terlebih dahulu ya, supaya bisa dipelajari ulang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya untuk pembelajaran di part 3 tentang determinan dan inverse 2x2 dan juga determinan 3x3. Semoga bisa paham. Jangan lupa kalau misalkan kamu ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan di komen di YouTube ini. Oke ya. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bisa share ke teman-teman kamu. Semoga ilmu yang kamu dapatkan juga bisa bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.